Tu pakalak birka pembimbing makaseriku Dr. Haja Kembondaeng M. Hong. Tu pakalak birka pembimbing makaruaku Dr. Hajra SS MPD. Tu pakalak birka penguji makaseriku Dr. Andi Agus Salim AJ M. Hong. Tu pakalak birka penguji makaruaku Dr. Asia M. SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ki naki memuji mangeri karaing Allah Ta'ala nasabak nasareta buku makasin buku masalewangan nakini aku perlu ditampakan jami untuk Allah sanakan seminar proposal secara online. Jadi perkenalkan aringku Abdul Hakim dari program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah angkatan 2016. Jadi judul seminar proposal saya akan saya paparkan yaitu nilai budaya dalam cerita rakyat di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Latar belakang. Kabupaten Goa dikenal memiliki keanekaragaman budaya yang bernilai tinggi. Keanekaragaman di Kabupaten Goa berupa peninggalan tradisi adat istiadat, cerita rakyat, kesenian rakyat, dan sebagainya. Masyarakat Kabupaten Goa memiliki cara tersendiri dalam menuangkan idenya dengan menuangkan cerita rakyat yang diwarisi secara temurun-temurun dan dilestarikan oleh masyarakat penganutnya. Cerita rakyat di Desa Bontomanai sebagai bagian dari kebudayaan daerah Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa yang beragam jenis dan isinya menunjukkan kekayaan budaya dalam bentuk nilai-nilai gagasan, cita-cita, dan pedoman hidup masyarakat Bontomanai pada masa lampau, baik tentang manusia secara pribadi, manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Nilai budaya dalam cerita rakyat ini tercermin dalam tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita rakyat tersebut. Nilai budaya ini seperti nilai musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Botong untuk mencapai kesepakatan tertentu, dan nilai kebijaksanaan yang dicerminkan oleh bergelarnya Dampang Botong. Nilai tersebut dapat membentuk pengembangan karakter bangsa, khususnya karakter Dusun Botong dan karakter bangsa Indonesia pada umumnya. Mitos merupakan suatu kepercayaan yang ada di masyarakat atau kalangan tertentu yang meyakini, dan mitos merupakan sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa dahulu. Mitos dianggap sebagai kepercayaan dan kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan. Hal yang menyiratkan dalam mitos pada kenyataan melahirkan sebuah keyakinan, karena tokoh mitos bukan tokoh sembarangan. Keyakinan tersebut sering mempengaruhi pola pikir ke arah tahayul. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu nilai budaya apakah yang terdapat dalam cerita rakyat di Desa Bontomanai. Tujuan penelitian. Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai budaya dalam cerita rakyat Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa dengan mendeskripsikan nilai-nilai budaya dalam cerita rakyat di Desa Bontomanai. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut. Manfaat teoritis. Bagi penelaah sastra daerah dapat menjadi bahan bandingan dan masukan terhadap penerapan metode analisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan antropologi, menambahkan wawasan pengetahuan dan wawasan tentang budaya suku bangsa, dan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran sastra budaya. Manfaat praktis. Bagi mahasiswa sastra dapat menjadi motivator untuk mengingatkan pengkajian terhadap karya sastra lama dan sekaligus digunakan sebagai bahan rujukan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis. Tinjauan pustaka. Folklore sebagai suatu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang berdiri di Indonesia. Kata folklore adalah pengindonesiaan berasal dari kata Inggris folklore. Kata itu adalah majemuk yang berasal dari dua kata dasar, folk dan lore. Folk yang
yang sama artinya kolektif. Brunfeld dalam Danan Jajah 198 halaman 21 menggolongkan folklore ke dalam 3 kelompok berasal kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu folklore lisan, folklore sebagai lisan, dan folklore bukan lisan. Cerita rakyat adalah cerita yang pendek tentang orang-orang atau peristiwa suatu kelompok, suku atau bangsa yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya secara lisan. Sumarjo DKK 1986 halaman 36. Pada umumnya cerita rakyat mengisahkan suatu kejadian di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Cerita rakyat dapat diartikan sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubung langsung dengan berbagai aspek budaya dan susunan nilai dalam suatu masyarakat. Nilai budaya merupakan konsep hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus dianggap sangat bernilai dalam kehidupan. Sistem kebudayaan terdiri atas nilai budaya berupa gagasan yang sangat berharga bagi proses kehidupan. Oleh karena itu, nilai budaya dapat menentukan karakteristik suatu lingkungan kebudayaan di mana nilai tersebut dianut. Nilai budaya secara langsung atau tidak langsung tentu akan diwarnai oleh tindakan-tindakan masyarakat serta produk kebudayaan yang bersifat material. Sastra Makassar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 1994 sampai 2104 dinyatakan bahwa susastra atau sastra yaitu seni menciptakan suatu karya tulis yang indah bahasanya. Kedua, karangan yang berupa karya sastra seperti novel, roman, puisi, drama, dan sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan segala yang bertalian dengan seni sastra. Dan yang keempat, buku-buku yang termasuk dalam lingkungan seni kepustakaan sastra. Antropologi. Penelitian ini menggunakan teori antropologi sastra. Antropologi sastra menjadi salah satu teori atau kajian sastra yang menelaah hubungan antara sastra dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana sastra itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan masyarakat. Kajian antropologi sastra adalah menelaah struktur sastra, novel, cerpen, puisi, drama, cerita rakyat, lalu menghubungkannya dengan konsep atau konteks situasi sosial budayanya. Kerangka pikir. Untuk mengarahkan penulis dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dijadikan landasan berpikir. Folklore sebagai bagian dari kebudayaan memiliki yang luas. Folklore dibedakan atas folklore lisan, folklore sebagian, dan folklore bukan lisan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Definisi operasional. Cerita rakyat adalah cerita yang pendek tentang orang-orang atau peristiwa suatu kelompok, suku atau bangsa, dan diwariskan secara turun-temurun. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan suatu kejadian di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Cerita rakyat dapat diartikan sebagai ekspresi budaya. Nilai budaya merupakan konsep hidup di dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal harus dianggap sangat bernilai dalam kehidupan. Data dan sumber data. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan atau bahan yang dijadikan dasar kajian analisis. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini adalah nilai budaya dalam cerita rakyat pada masyarakat di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Data dan sumber data. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan atau bahan yang dijadikan dasar kajian analisis. Oleh karena itu, data dalam
penelitian ini adalah nilai budaya dalam cerita rakyat pada masyarakat Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lisan. Dalam cerita rakyat masyarakat Dusun Botong. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini ada 5 judul cerita rakyat, yaitu pertama Dampang Boto, yang kedua Pakanjiluan Rebotong, yang ketiga Sakmang Bulaenga, yang keempat Saukangan Rebotong, yang kelima Lompo Golo. Instrumen penelitian. Dalam pengumpulan data, yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti sendiri, karena berperan penting dalam melaksanakan proses penelitian. Peneliti sendiri membuat konsep, keseluruhan, dan perencanaan sampai melaporkan hasilnya. Instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat mendapatkan data memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik baca ini adalah yang dilakukan dengan membaca dan mengamati nilai budaya dalam cerita rakyat, kemudian menganalisis dengan menggunakan pendekatan antropologi. Teknik catat dalam upaya menjaring semua data dan informasi yang dibutuhkan. Digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Teknik observasi dilakukan pada tempat yang telah ditentukan, dalam hal yang penulis mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian dan informasi yang menyangkut latar dan situasi secara langsung. Teknik rekaman atau pencatatan yang dilakukan pada saat wawancara dan pengamatan. Teknik wawancara untuk mengetahui nilai budaya dalam cerita rakyat di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah heuristik dan hermeneutik. Heuristik merupakan langkah untuk menemukan makna melalui pengkajian struktur bahasa dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda bahasa. Hasil dari pembacaan heuristik adalah sinopsis cerita, mengucapkan teknik cerita, dan juga gaya bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat tersebut. Hermeneutik yaitu pembacaan bolak-balik atau pembacaan ulang untuk mendapatkan komprehensi cerita atau makna ceritanya. Pembacaan dilakukan dari awal hingga akhir cerita tersebut. Proses pembacaan ini adalah interpretasi tahap kedua yang menggunakan banyak kode di luar bahasa, dan kemudian menggabungkan keseluruhan hingga pembaca dapat menganalisis secara struktural untuk mengungkapkan makna utamanya. Analisis yang digunakan dalam menganalisis karya sastra adalah analisis deskriptif. Menurut Nasir, metode deskriptif adalah mendeskripsikan tentang situasi atau kejadian, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan fenomena pada objek yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipisahkan berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan. Hasil yang diperoleh adalah berupa uraian penjelasan penelitian yang sifatnya deskriptif. Tantawi 2014 halaman 66. Triangulasi data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat partisipan observation, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Itulah tadi pemaparan proposal saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.